Kita melalui Zoom karena cuaca. Ya, kita bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Baik, kita merenungkan firman Tuhan dari Markus 9. Markus pasal 9 ayat 23 dan 24. Markus pasal 9 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, aku percaya. Nah, Bapak ini meresponi apa yang Yesus sampaikan. Ya. Waktu Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, persoalannya adalah apakah kita percaya? Nah, ternyata percaya ini tidak gampang ya, tidak hanya sekedar, oh ya saya percaya. Hanya sebatas kata-kata saja. Percaya atau iman itu ya diuji. Ya, dan harus terlihat jelas dari tindakan kita. Nah, kalau kita lihat orang yang datang kepada Yesus, yaitu seorang ayah ini, kenapa Yesus sampai berkata, ya, katamu jika engkau dapat? Nah, rupanya Yesus melihat, ya, bagaimana orang ini datang, tetapi tampaknya belum ada satu keyakinan yang bulat bahwa Yesus sanggup menolong. Ya. Maka dikatakan di ayat 22, ya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat. Nah, kemudian Yesus berkata, kau berkata jika aku dapat. Jadi persoalannya bukan masalah dapat atau tidak dapat. Itu nggak perlu lagi dipertanyakan dari sisi Tuhan. Tuhan dapat melakukan apapun kepada kita yang terbaik tentunya. Nah, persoalannya kita percaya nggak? Jadi kalau orang percaya dia tidak perlu berkata jika engkau dapat, sudah pasti dapat. Jadi Yesus pasti dapat berbuat sesuatu ya kepada Bapak ini. Apa yang menjadi permintaannya? Apa yang menjadi pergumulannya? Apa kerinduannya? Apa yang dia mau? Yesus pasti bisa lakukan buat dia. Nah, tetapi waktu Bapak ini datang berkata jika engkau dapat. Nah, kemudian Yesus berkata, loh, kok bicaranya seperti itu? Itu bicaranya yang ragu-ragu. Jadi mestinya, Tuhan, aku tahu engkau dapat melakukan bagiku. Aku minta ini Tuhan. Aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini. Nah, begitu. Nah, apakah kita percaya ketika kita hendak meminta sesuatu kepada Tuhan? Pelayan-pelayan Tuhan, apakah percaya? Nah, kalau percaya tidak perlu berkata jika engkau dapat Tuhan, bukan jika engkau dapat, Tuhan pasti dapat. Jadi harus ada satu keyakinan yang berkata, aku percaya Tuhan dapat lakukan buat aku. Aku percaya Tuhan menolong aku melewati kesulitan ini. Aku percaya Tuhan memberkati usahaku. Aku percaya Tuhan menyembuhkan aku. Aku percaya ya aku akan berhasil. Aku percaya ya Tuhan
membuat aku hidup bahagia. Aku percaya. Jadi bukan jikalau engkau Tuhan bisa membuat aku bahagia, loh, Tuhan pasti bisa. Maka ketika Bapak ini berkata jika engkau dapat, Yesus kembali bertanya, katamu jika engkau dapat. Ini yang dipersoalkan. Nah, seringkali juga kita mewakili seperti Bapak ini. Tuhan, jika engkau izinkan begini, jika engkau ini, jika engkau ini. Loh, sekarang permintaan kita yang mana dulu? Kalau permintaan kita sesuai dengan kehendak Allah, nggak usah kita bertanya jika engkau dapat. Jadi kita berkata, Tuhan, aku tahu engkau dapat menolong aku. Aku tahu engkau dapat menyembuhkan aku. Jadi persoalan di sini adalah masalah iman. Ya, masalah percaya. Itu sebabnya Yesus beritahu kepada Bapak ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wow, mendengar kata Yesus ini, langsung tangkap dia Bapak ini. Wah, ini saya ini ngomong, aduh, saya berarti kurang percaya waktu tadi minta sama Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, jadi dipancing dia, ya, dia diingatkan bahwa Tuhan pasti sanggup melakukannya. Persoalan dia percaya enggak? Maka bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak ini langsung meresponi dengan baik dan langsung berkata, ya, aku percaya. Ya, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi Bapak ini menyadari waktu dia datang tadi meminta kepada Tuhan, memang ada keraguan, belum tahu persis bahwa Tuhan akan menolong dia atau Tuhan mampu menolong dia. Maka dia berkata, jikalau engkau dapat, tolonglah kami. Ya, ini perkataan orang yang kurang beriman. Jadi kalau orang beriman, orang percaya, Tuhan, aku tahu engkau dapat menolong aku. Tuhan, aku tahu engkau adalah Tuhan penyembuh. Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang memberikan kebahagiaan. Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang bersama dengan aku dan memberi yang terbaik bagiku. Tuhan, aku tahu. Aku percaya. Nah, dalam perjalanan hidup kita, banyak kali kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan persoalan. Ya, inilah hidup. Jadi kita nggak berkata, Tuhan jika engkau dapat menolong aku dari pergumulan ini, bukan begitu lagi. Kalau kita percaya, kita akan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Aku tahu engkau dapat. Ya, bukan jika engkau dapat, tapi engkau dapat. Ya, maka perlu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, dengan iman. Ya, amin. Dengan iman. Jadi, mari kita belajar meminta sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan pergumulan kita. Dan jangan ragu-ragu. Bapak ini pergumulannya adalah anaknya yang sakit. Ya. Dan ketika dia datang kepada Yesus, awalnya ada keraguan. Tetapi Yesus ingatkan, kalau Yesus memang bisa lakukan itu. Tetapi yang Tuhan mau dari Bapak ini adalah, ada iman nggak dia? Ada keyakinan nggak? Ada percaya nggak dia? Nah, kemudian dia responi Bapak itu, ya aku percaya. Maka terjadilah mujizat. Nah, hal ini mengingatkan kita, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Jadi kita perlu berdoa, meminta kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya. Ya, jangan meragukan kuasa Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan, iman kita itu diperhadapkan dengan ujian. Ya, berbagai ujian. Tapi iman kita itu harus terus bertumbuh. Melalui ujian-ujian yang ada, kita semakin memiliki iman yang bertumbuh, iman yang berkualitas, ya, iman yang kokoh, dan itu ada proses. Ya, mari sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita terus melangkah dengan iman, terus kita giat berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan pergumulan-pergumulan kita, bahkan pergumulan-pergumulan orang lain. Kita bawa di hadapan Tuhan karena kita orang percaya. Ya, sehingga apa yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan.
Ya, kiranya melalui kebenaran firman ini menolong kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan lakukan yang terbaik. Percayalah, ya apa yang kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan, setialah melayani, ya, setia melayani dan miliki iman. Ya, sekali lagi walaupun memang iman kita diproses ya. Kadang-kadang kita begitu bersemangat berdoa. Kadang-kadang kita begitu bersemangat melayani Tuhan. Tapi ada kalanya juga kita mulai lemah, mulai lesuh, mulai merasa mundur aja. Nah, itu ujian iman. Jadi jangan kendor, ya jangan kasih kendor gitu ya, istilah sekarang itu ya. Gas, ya jadi terus ya kita harus memiliki iman. Jadi percaya kepada Tuhan, maka terjadilah mujizat-mujizat. Maka dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apapun berarti bisa terjadi, ya karena kita orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita.